Halo, jumpa lagi bersama saya, Coach Hendra Hilman, di channel YouTube Coach Hendra Hilman. Bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, seperti biasa, Anda bisa nonton dulu, lalu komen di bawah, lalu subscribe, jangan lupa, dan share ke teman-teman Anda. Kenapa? Karena sharing is caring. Kalau Anda bisa share ke teman-teman dan ternyata mereka bisnisnya bisa semakin maju, berarti Anda juga membantu mereka, ya. Oke, so saya saat ini ingin sharing mengenai ada beberapa pertanyaan yang masuk ke komen-komen dan juga ada yang masuk ke email saya gitu ya. Dan saya ingin menjawab pertanyaan itu. Nah, benang merahnya begini ya. Coach, bagaimana supaya saya bisnisnya bisa lebih stabil? Supaya bisnisnya saya tidak naik turun gitu ya. Ya man, naik turun dan terus drop gitu kan. Bulan ini bagus, bulan depan drop. Bulan ini bagus, bulan depan langsung turun gunung gitu ya. Gimana supaya lebih stabil? Karena saya pengennya bisnisnya tuh jangan naik, omsetnya jangan naik turun terus ya. Seperti roller coaster begitu ya. Nah, maka harusnya kita bisa fokus bagaimana supaya bisnisnya bisa stabil. Nah, saya ingin kasih tahu kepada Anda begini. Jadi, namanya bisnis pasti naik turun ya. Namanya bisnis pasti roller coaster lah, ada naiknya, ada turunnya. Cuman turunnya jangan sampai drop banget ya, dan naiknya jangan terlalu tinggi juga. Naik terlalu tinggi boleh sih ya, tapi hati-hati gitu ya, jangan sampai kaget nanti Anda, loh kenapa omsetnya banyak banget, nih profitnya banyak banget gitu ya. Ya jangan sampai kaget juga ya. Kalau bisnis Anda naik bagus ya sudah, disyukuri saja, berarti artinya bisnis Anda sedang diberkati, Anda kebawa gelombang juga ya. Jadi terutama pebisnis yang khusus saat ini mungkin di kesehatan dan sebagainya, kita lihat banyak sekali perkembangan di bisnis itu. Tapi artinya untuk pebisnis yang lain pun juga kita bisa seperti itu. Bahkan kita juga bisa meningkat bisnisnya walaupun di dalam kondisi pandemi seperti sekarang. Nah, gimana caranya supaya minimal saya punya bisnis tidak terjun payung ya, dan kalaupun turun bisa saya prediksi dan masih bisa saya dapat profit. Ya, itu poinnya, ya kan? Anda mau nggak punya bisnis yang walaupun turun, tapi minimal masih bisa Anda cover cost-nya dan Anda masih bisa dapat profit. Ya, kalau Anda naik, bersyukurlah ya. Tapi saya akan kasih tools-nya buat Anda supaya bisnis Anda bisa terus stabil, bahkan di dalam kondisi pandemi sekalipun, ya. Oke, nah, gimana caranya? Ya paling penting Anda harus mengandalkan Tuhan juga ya. Jadi jangan andalkan kekuatan sendiri. Anda harus terus bersandar pada Tuhan dan tentunya juga Anda harus berusaha ya, dan Anda gunakan tools ini ya. Toolsnya simple, tapi walaupun simple, ini benar-benar practical dan ini benar-benar sangat-sangat efektif sekali kalau Anda lakukan dengan baik ya. Pertama begini, jadi kalau Anda punya bisnis, pastinya Anda bisa melihat tren di bisnis Anda ya. Trennya bisa jadi misalnya ya, contoh di bulan Januari naik sedikit, terus Februari naik lagi, lalu Maret stabil, April turun, Mei naik sedikit ya, Juni naik, Juli mulai naik lagi, Agustus turun dikit, mungkin Oktober naik sedikit, November turun, Desember naik lagi. Nah, kalau Anda lihat 3 tahun sebelumnya ya, atau mungkin lihat setahun sebelumnya, apakah trennya seperti itu? Coach, saya sudah coba lihat trennya, memang seperti itu. Tapi kan 2020 itu kan pandemi. Ya, saya setuju. Berarti anggaplah 2020 itu mungkin anomali lah ya, yang tahun yang berbeda. Ada beberapa bisnis yang mungkin drop banget, tapi ada juga beberapa bisnis yang naik gitu kan. Nah, tapi intinya Anda lihat di tahun-tahun normal. Apakah bisnis Anda bisa dilihat by trennya, naik turunnya? Kalau Anda bisa lihat by trend, berarti Anda bisa tahu ya, oh kalau di bulan-bulan ini kira-kira bakal naik, bulan-bulan ini bakal naik lagi. Ya, apa yang Anda sudah lakukan di bulan-bulan pada saat naik? Nah, toolsnya seperti apa? Toolsnya begini. Jadi, Anda mesti punya kalender ya. Kalendernya tahunan. Jadi yearly. Ya, per tahun. Jangan kalendernya per bulan atau bahkan ada yang per hari, disobek sehari-sehari. Bagaimana bisa planning seperti itu? Jadi Anda bagi, ya kan, kalau per tahun kan langsung kelihatan gitu ya. Misalnya begitu kan? Nah, ini begini ya. Januari ya, Februari, Maret, April, Mei, Juni gitu ya. Juli, Agustus, September, Oktober, misalnya begitu ya, November, dan Desember, misalnya begitu. Oke, nah ini kan begini kan kalendernya, gitu ya misalnya ya.
Nah, Anda bikin lihat per tahun deh. Gitu ya. Misalnya begitu. Ya udah, ini week 1, ini week 2, ini week 3, ini week 4. Ya kan? Gitu ya. Jadi kalau kita lihat begini gimana? Ya udah, berarti week 1 itu Januari dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Lalu tanggal 8 sampai tanggal berapa? 14. Tanggal 15 sampai tanggal 20. 2 ya, 23 sampai 30 gitu. Kan gitu. Ya sama dan sebulan. Nah, pertanyaannya berarti gini, coach, berarti kalau gitu, ya kalau saya sudah lihat kalender per tahun, ya kalau Anda sudah lihat kalender per tahun, Anda bisa prediksi kan, oh berarti di bulan ini, di minggu ini saya akan lakukan ini. Ya nanti di bulan Februari, di minggu kedua saya akan lakukan ini. Di Maret, di minggu ke-1 saya akan lakukan ini. Di April, saya lakukan ini dan ini. Di Mei, saya akan ini dan ini dan ini. Di Juni, di sini, di sini, di sini. Di Agustus, di sini semua gitu misalnya. Juli ya, Agustus mungkin hanya di minggu ke-4. Di September mungkin di minggu ke-1 sama minggu ke-3. Di Oktober 1, 2, 3, 4. Di November 1, 2, 3, 4. Desember, wah double nih gitu misalnya. Ya, jadi Anda bisa lihat bahwa ternyata kalau Anda lihatnya kalendernya per tahun, ya, Anda bisa tahu setahun itu kapan hari liburnya, kapan tanggal kefefet ya, KFF kefefet gitu ya. Kapan juga tuh ada tanggal-tanggal cantik, 7 bulan 7, 8 bulan 8, 9 bulan 9 tuh hari apa, ya, kapan long weekend gitu ya, kapan mulai puasa, kapan mulai macam-macam, ya. Anda bisa lihat semua. Nah, kalau Anda bisa memprediksi, melihat kalender Anda setahun, ya, akan lebih mudah Anda memprediksi penjualan dan strategi Anda, karena Anda lihatnya bukan per hari atau bahkan per minggu, bukan juga per bulan, tetapi per tahun. Jadi Anda sudah lihat 1 tahun punya kalender, ya, rencana kerja. Ya, jadi kan lebih mudah sekali Anda melakukan ini kan, melakukan planning begitu ya. Nah, kalau kita lihat, jadi langkah pertama adalah Anda harusnya jangan hanya lihat kalender bulanan. Kalender bulanan itu ketinggalan, jadi harusnya per tahun. Ya, nah kalau kita nggak punya kalender tahunan gimana? Ya beli aja, cari yang jual kalender tahunan. Ya Anda harus punya kalender tahunan. Ya, jadi minimum 6 bulan. Coach, kalau sekarang saya belum punya planning untuk 3 bulan ke depan gimana? Ya lakukan sekarang. Berarti saat yang tepat Anda lakukan untuk planning ya sekarang, gitu ya. Jadi cari kalender yang tahunan dan Anda bisa prediksi per tahun. Nah lalu begini, kalau kita lihat per tahun, gitu ya, kita lihat per tahun. Nah kita anggap aja 1 tahun itu ada 4 musim. Ya kan? Ada 4 musim. Musim apa? Musim semi. Ya, lalu habis musim semi, musim gugur. Ya, setelah itu musim dingin misalnya. Terus musim panas. Ini saya contoh aja. Ya, tapi di Indonesia nggak 4 musim, ini cuman ilustrasi saja. Jadi Anda harus tahu kapan-kapan bisnis Anda di musim dingin, kapan-kapan saja bisnis Anda di musim semi, kapan-kapan saja bisnis Anda di musim panas, kapan-kapan saja bisnis Anda berguguran. Ya. Jadi, kalau Anda di musim dingin, ya, Anda di musim dingin, artinya ini lagi sepi. Mungkin trennya untuk bisnis Anda lagi susah misalnya, karena mungkin trennya ke bisnis yang lain gitu ya. Misalnya begitu kan. Jadi, lagi pada mungkin tidak concernnya ke bisnis Anda. Contoh, misalnya Anda jualan payung gitu ya. Nah, payung itu lakunya di bulan-bulan kapan? Oh, pas mau musim hujan, ya, yang gerimis-gerimis. Pokoknya pada saat itu deh angin kenceng dan sebagainya, itu mungkin mulai naik tuh penjualan payung. Ya, karena ya semua orang mau ke sana gitu kan arahnya. Nah, cuman pada saat musim panas, bisa juga kan orang pakai payung? Bisa juga. Nah, Anda mulai pikirkan, orang mau pakai payung nggak di musim panas? Ya tergantung sih, Coach. Kalau mereka jarang keluar rumah ya mungkin nggak perlu gitu ya. Nah, balik lagi, berarti kan itu bisa jadi musim dingin. Artinya orang pada nggak mau pakai payung, orang banyak di rumah. Nah, lalu Anda gimana dong kalau Anda jualan payung di musim dingin gitu kan? Ya, ini maksudnya musim dingin itu artinya bisnisnya lagi pada trennya nggak ke sana gitu. Jadi gimana? Ya Anda harus pikirkan. Berarti pada saat musim panasnya, ya artinya pada saat musim hujan, artinya kalau di bisnis payung gitu kan, pada saat musim hujan, berarti kan itu jualan payung paling kenceng. Nah, di situ Anda bener-bener habis-habisan, fokus jualan payung bener-bener kalau bisa omsetnya bisa naik 2 kali, 3 kali, 4 kali. Sehingga Anda punya tabungan profit,
dan saat Anda punya di musim dingin atau pada saat penjualan payungnya turun, Anda masih punya saving profit. Anda masih punya tabungan sehingga bisnis payung Anda tetap bisa, walaupun penjualannya tidak sebagus pada musim hujan, tapi tetap masih oke. Karena apa? Karena Anda masih punya tabungan. Anda tetap masih bisa berjalan bisnisnya. Nah, di samping itu, selain tadi Anda tahu bahwa oh ternyata kalau di musim panas, payung itu kurang laku. Nah, coba Anda pikirin waktu saat musim panas. Ya, waktu saat musim panas pikirin, artinya waktu saat musim hujan gitu ya, artinya gitu ya. Jadi musim panas itu berarti pas rame lah gitu, intinya gitu, pas rame. Musim dingin pas sepi, gitu contohnya aja. Berarti kalau kita contohnya payung, musim panasnya adalah waktu hujan. Ya, karena orang ya banyak pakai payung gitu ya. Nah, terus pada musim dingin ya, pada dingin ya waktu kita cuacanya nggak dingin, panas gitu. Nah, jadi pada waktu musim hujan ya, di mana orang banyak beli payung, Anda sudah pikirin nanti kalau saya begitu sepi ya, pas mulai musim kemarau, nah apa yang harus saya lakukan? Jadi sudah dipikirin pada waktu musim hujan. Jangan sampai musim kemarau tiba, Anda belum planning, ya ketinggalan. Makanya omsetnya drop. Ya, ini saya ulangi lagi ya. Kalau Anda bingung, Anda nonton lagi deh video saya, ulang lagi. Jadi yang saya maksud dengan musim panas, itu adalah yang lagi rame, apapun bisnisnya. Tadi saya contohnya payung. Ya, kalau payung kan bagusnya adalah pada saat musim hujan, jadi rame gitu kan penjualannya, banyak yang beli payung ya. Tapi bisa jadi juga misalnya pada waktu kemarau juga payung bisa laku kalau orang memang sering keluar rumah karena panas ya pakai payung gitu kan. Tapi kan sekarang orang jarang keluar rumah ya, banyak di rumah karena pandemi dan sebagainya. Berarti kan bisa jadi pada saat musim kemarau penjualan payung turun. Ya, nah jadi waktu saat penjualan lagi bagus di musim hujan, Anda pikirin strategi untuk nanti di musimnya pas kemarau itu mau jualannya gimana. Nah, dipikirinnya pada saat musim hujan, jangan pada saat musim kemarau sudah datang baru ini mau jualan apa ya, kan lagi sepi, terus alasannya wah kondisi lagi susah dan sebagainya. Padahal nggak begitu, padahal kita bisa planning sebelumnya gitu ya, poinnya begitu. Jadi Anda harus tahu itu. Jadi kalau Anda melihat setiap tahun itu ada berbagai musim, Anda harus lihat. Berarti di bisnis saya, musim panasnya atau musim di mana bulan itu lagi bagus banget, Anda musim di bulan apa aja. Oh, contoh, dulu waktu saya jualan atau saya masih memasarkan, memarketingkan dan jadi distributor coklat, musim panasnya adalah di bulan-bulan Januari, Februari. Jadi Januari, Februari. Ya, waktu dulu saya jualan coklat karena di situ momen Valentine dan orang-orang pada animo trennya untuk membeli coklat. Lalu musim-musim kapan? Musim-musim di bulan Juni, Juli, pas liburan anak-anak. Lalu apalagi? Lalu di bulan Desember gitu. Karena Desember itu liburan. Jadi orang senang belanja dan sebagainya ya, pokoknya liburan itu penjualan coklat luar biasa. Jadi saya udah tahu musim-musim pada saat rame. Nah, pada musim dinginnya di musim apa? Ya, pada musim setelah Valentine turun semua, ya April gitu kan mulai turun. Nah, saya udah pikirkan kira-kira April mau angkat apa supaya orang tetap beli coklat gitu ya. Kan kita lihat, jadi kita bisa planning. Oh, pas dinginnya misalnya di April. Ya, gitu ya. Terus apalagi waktu saat di ya April Mei lah, ini agak turun nih penjualannya. Nah, strateginya apa? Supaya di April dan Mei juga tetap tidak turun. Ya turun sih turun, tapi tidak drastis turunnya. Kita udah pikirkan pada saat musim, pada saat waktu rame. Nah, apa yang bisa kita lakukan di bulan April? Di bulan April kan itu adalah Hari Kartini, ya. Di bulan Mei itu juga ya kadang-kadang juga ada acara tertentu, ada momen-momen tertentu, ada libur tertentu. Nah, di situ kita buat. Ya, ada hari kepepet, ada long weekend, kita buat di situ acara event gitu ya. Di April ya, di April kan ada April Mob gitu kan. Kita bisa bikin satu event, bagaimana kita memberikan surprise gift gitu ya di hari itu. Banyak lah macam-macam. Jadi kita udah pikirkan pada saat penjualan lagi rame. Ya, banyak bisa kita lakukan di situ. Anda juga bisa lakukan seperti itu. Nah, jadi kesimpulan buat Anda di video saya adalah begini. Jadi kalau Anda ingin bisnis Anda omsetnya stabil, ya minimal kalau turun pun nggak turun drastis, tetap turun tapi minimal Anda punya satu line, ya safety net begitu, sehingga Anda bisa tetap profit dan turunnya bisa Anda minimalisir, ya nggak sampai turun drastis. Caranya dengan satu, ya pakai kalender tahunan. Kedua,
Anda juga bisa melihat dari 4 musim di bisnis Anda, apa yang Anda lihat setahun itu, mana musim panasnya atau bulan-bulan rame, mana musim dinginnya, bulan-bulan sepi banget ya, semi dan gugur yaitu so-so lah ya. Anda bisa start planning from now, Anda bisa mencapai hasil di tahun 2021 lebih mantap lagi. Dan penjualan Anda tentunya walaupun turun, tapi tetap bisa diminimalisir dan Anda bisa terus naik ya. Dan bahkan Anda punya saving, karena pada saat di musim bulan rame, Anda bisa melakukan penjualan dengan luar biasa. Oke, semoga bisa bermanfaat buat Anda selalu. Take care, stay positive, stay healthy, dan salam pengusaha.